Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey good people, welcome to my YouTube channel Musdalaina Askura. So today's video we will learn about simple past tense. Nah, hari ini videonya berisi tentang penjelasan simple past tense, satu bentuk tenses dalam bahasa Inggris. Berbicara tentang simple past tense, ada dua ciri-ciri yang harus kalian ketahui. Ciri yang pertama, simple past tense merupakan suatu kejadian atau situasi yang sudah dimulai dan sudah selesai pada satu titik tertentu di masa lalu. Jadi diingat ya, untuk simple past tense sudah dimulai dan sudah selesai pada saat itu juga. Untuk ciri yang kedua, simple past tense selalu menggunakan verb 2. FYI, kalau kalian bingung di mana sih letaknya verb 2 dalam kamus, nah untuk kamus bahasa Inggris Indonesia yang sering kalian gunakan, kalian bisa membukanya di bagian tengah halaman. Di situ terdapat 3 slot bentuk kata kerja. Untuk kata kerja bentuk pertama merupakan kata kerja untuk simple present, lalu slot yang kedua merupakan kata kerja khusus untuk simple past, dan slot yang ketiga merupakan kata kerja untuk bentuk participle atau verb 3. Untuk selanjutnya, ada 2 jalur yang bisa kalian gunakan apabila ingin membuat kalimat dalam bentuk simple past. Jalur yang pertama, kalian bisa menggunakan jalur verbal. Jalur yang kedua, kalian bisa menggunakan jalur nominal. Untuk jalur verbal, otomatis base formnya menggunakan kata kerja ataupun verb. Sedangkan untuk nominal, otomatis menggunakan to be. By the way, kalau ngomongin soal verbal, kalian harus paham ada 2 jenis kata kerja yang harus kalian ketahui. Kata kerja jenis pertama merupakan kata kerja beraturan or regular verb, sedangkan kata kerja jenis yang kedua adalah kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Untuk yang regular verb gampang saja, kalian hanya tinggal menambahkan d ataupun ed untuk kata kerja bentuk pertama. Sedangkan untuk yang irregular verb, kalian harus menghafal nih. Menghafal di sini dalam artian bahwa kalian harus sering-sering mencari tahu sebanyak-banyaknya bentuk-bentuk irregular verb yang bisa kalian pakai untuk verb 2 apabila kalian ingin menggunakan simple past. Karena kenapa? Karena tidak sembarang kata dapat ditambahkan d ataupun ed, karena khusus untuk yang irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Oke, next kita masuk ke contoh-contoh kata kerja yang beraturan ataupun kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kata kerja yang beraturan atau regular verbs, misalnya punya contoh close menjadi closed, opened menjadi opened, cry menjadi cried, and then talk menjadi talked. Meanwhile, untuk yang irregular verbs ada pun contohnya seperti kata go menjadi went, see menjadi saw, lalu ada sleep, slept, sweep, swept, drink, drunk. Untuk menggunakan kalimat nominal, kalian bisa menambahkan to be. Adapun to be-nya ada 2 yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah was untuk subjek I, she, he, dan it. Sedangkan were untuk subjek you, we, dan they. Untuk time expressions khusus untuk simple past tense, kalian bisa menggunakan beberapa alternatif di atas ya. Yang pertama ada last week, oke, minggu lalu. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Last night, tadi malam. Ataupun juga for 10 years, untuk 10 tahun. Dan ada here we go, it's time to understand the structure of sentence. Jadi sekarang kita waktunya untuk memahami struktur kalimat kalau kita ingin membuat kalimat dalam bentuk past tense atau masa lampau. Kita bisa menggunakan subject plus verb 2, jangan lupa, verbnya jangan lupa ya. And then bisa kita tambahkan objek ataupun complement sesudah verb 2. Seperti pada kalimat berikut ini. My sister watched her favorite cartoon last night. Adik saya menonton kartun favoritnya semalam. Contoh yang pertama tadi merupakan contoh apabila kalian memakai jalur verbal. Sekarang saya akan memberikan contoh apabila kalian ingin membuat kalimat dengan jalur nominal. Nuansa nominal, yes. Oke, berikut contoh kalimatnya. I was in the hotel for 3 days.
Saya di hotel selama 3 hari. Wow, ternyata mudah sekali ya untuk memahami kalimat positif dalam bentuk past tense. Namun, bagaimana caranya apabila kita ingin membuat kalimat negatif dalam bentuk past tense? Pasti caranya lebih gampang. Yuk simak berikut caranya. Untuk kalimat negatif dalam bentuk past tense, kalian bisa ikuti strukturnya seperti ini. Kalian bisa tambahkan subjek, lalu kalian bisa menambahkan did not, dan jangan lupa untuk menambahkan verb 1 setelah kata did not. Setelah itu, kalian bisa menambahkan objek atau complement sebagai pelengkap dalam kalimat kalian. Kalau sebelumnya kita sudah punya contoh, my sister watched her favorite cartoon last night. Kita bisa merubah dengan cara mengubah struktur kalimat positif menjadi negatif akan seperti ini. My sister didn't watch her favorite cartoon last night. Verb yang saya gunakan bukan lagi verb 2, tapi menjadi verb 1. Kalau tadi sudah ada contoh kalimat negatif, sekarang saya akan memberikan contoh kalimat kata tanya. Oke. Jadi untuk kata tanya bisa jadi ada dua jawaban, ya ataupun tidak. Untuk contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. Did you go to Surabaya Zoo 2 weeks ago? Apakah kamu pergi ke kebun binatang Surabaya 2 minggu yang lalu? Kalau jawabannya iya, maka jawablah yes I did. Kalau tidak, no I didn't. Bagaimana untuk yang nominal? Kalian bisa bertanya seperti ini. Were you in the hotel last night? Apakah kamu di hotel semalam? Kalau ya, yes I was. Kalau tidak, no I wasn't. Untuk formulasi yang terakhir, kalian juga bisa menambahkan question apabila kalian ingin membuat pertanyaan dalam bentuk simple past. Kalian bisa menggunakan alternatif what, when, where, who, why, dan lain sebagainya. Untuk formulasi question, ada dua jalur juga nih. Untuk jalur verbal akan menjadi seperti ini. Contoh yang pertama, who made this cake? Siapa yang sudah membuat kue ini? Ataupun contoh yang kedua, when did you sweep the floor? Kapan kamu menyapu lantai? When did you sweep the floor? Sedangkan untuk yang nominal, adapun contohnya, contoh yang pertama, where were you last week? Kemana kamu seminggu yang lalu? Where were you last week? Contoh lainnya akan seperti ini. How was the weather in Surabaya? Bagaimana cuacanya di Surabaya? How was the weather in Surabaya? Okay, I think it's enough for my explanations about simple past tense. Semoga bermanfaat. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk memberikan komen agar YouTube ini semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk selalu support saya dengan subscribe YouTube channel saya. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.